atas gelombang keberanianmu tak tergoyahkan. Gagah dan setia, prajurit Jalasena adalah kebanggaan Laut Nusantara. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu pertama bulan Agustus kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya, Iksan, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada RI menggelar latihan kesiapsiagaan operasi atau LKO tahun anggaran 2025 di Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, menandai dimulainya rangkaian latihan terpadu selama 11 hari yang mencakup pembekalan, gladi posko, gladi lapangan, hingga evaluasi. Latihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan personil dan kesiapan alutsista dalam menghadapi situasi darurat maritim, serta memperkuat sinergi antar instansi seperti Basarnas, KPLP, Pus Penerbal, dan Polairut. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai tuan rumah pelaksanaan. Manuver lapangan atau manlap menjadi puncak latihan dengan skenario simulasi penyelamatan KMP Nusantara yang mengalami kebakaran di Selat Madura. Unsur gabungan TNI Angkatan Laut dikerahkan termasuk KRI Makassar 590, KRI Tombak 629, KRI Selar 879, RIP Lantama 5, serta tim SAR Laut dari Dislambair dan unsur udara Pus Penerbal. Simulasi ini menguji prosedur penanganan korban termasuk evakuasi luka-luka dan jenazah, serta penanganan medis awal di atas kapal. Melalui latihan ini, Koarmada RI menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam operasi SAR di laut, serta soliditas lintas sektor dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim nasional. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI mendampingi Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata dalam video conference pemantauan kesiapan pelayaran KRI Brawijaya 320 dari Italia menuju Indonesia. Dalam komunikasi langsung dengan Komandan KRI Kolonel Laut Pelaut John David Nala Sakti Sondak dan seluruh prajurit di atas kapal, Pangkoarmada RI memastikan kesiapan teknis dan personil dalam misi strategis ini. KRI Brawijaya 320, frigate modern produksi Italia, akan memperkuat jajaran satuan kapal eskorta Koarmada 2 sebagai simbol modernisasi kekuatan laut TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Koarmada 2 juga menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam entry meeting yang dipimpin oleh Ketua Tim BPKRI, Bapak Lalulip Widya Purna Praja, Ir Koarmada 2 Laksma TNI Slamet Haryono yang membacakan sambutan Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyampaikan komitmen Koarmada 2 dalam membangun tata kelola pertahanan yang transparan dan akuntabel. Pemeriksaan ini fokus pada kinerja pemusnahan dan penghapusan alutsista serta amunisi periode 2022 hingga semester 1 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan yang adaptif dan profesional. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI memimpin langsung serah terima jabatan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Koarmada 2 bertempat di Gedung Panti Cahaya Armada. Adapun jabatan strategis Koarmada 2 yang diserah terimakan antara lain jabatan Kadis Komlek dan Satkat, dan Satran, dan Satsel, dan Satkopaska, Kadis Potmar, Kadis Harkap, serta Kadis Lambair. Usai upacara, Pangkoarmada 2 bersama Ketua Daerah Jalasena Armada 2 Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara Ramatamah di Long Majapahit. Dalam suasana hangat tersebut, para pejabat lama menyampaikan kesan dan pesan, sementara pejabat baru memperkenalkan diri.
Pangku Armada 2 dan Nyonya Yuli Alijaya turut memberikan cendera mata kepada para pejabat lama sebagai bentuk penghargaan atas pengabdiannya. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program strategis negara dan upaya kemanusiaan di wilayah maritim. Di Nusa Tenggara Barat, Lanal Mataram turut ambil bagian dalam pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat 2025 di Pelabuhan Gilimas, Lombok Barat. Kolaborasi bersama Bank Indonesia ini menggunakan KRI Tongkol 813 untuk menyalurkan uang layak edar ke wilayah terluar. Dan Lanal Mataram Kolonel Marinir Ahadi Al-Hasni melalui Pasmir Lanal Mayor Laut Suplai Lalu Hamsyah Muda menegaskan dukungan penuh dalam pengamanan kegiatan tersebut. Turut hadir Kepala Perwakilan BI NTB Arif Syah Harahap, Letkol Laut Pelaut Afif Hidayatur Rahman selaku perwakilan Aspers Kasal, serta Asisten 3 Gubernur NTB Haji Eva Dewiyanti SP. Sementara itu di Gorontalo, Lanal Gorontalo yang dipimpin Letkol Laut Pelaut Hani Chandra Sukmana SEM Teropsla bergerak cepat menyikapi peringatan dini tsunami pasca gempa 8,4 skala Richter di Samudra Pasifik. Posko tanggap darurat didirikan, koordinasi lintas instansi dilakukan, dan berbagai langkah antisipatif disiapkan termasuk evakuasi, penyediaan ambulan, serta pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat pesisir. Langkah sigap ini menjadi cerminan nyata kepedulian Koarmada 2 terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah rawan bencana. Koarmada 2 terus memperkuat sinergi strategis dengan berbagai pihak dalam mendukung keamanan laut dan pembinaan prajurit. Bertempat di PLTU Paiton Situbondo, Pangku Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI menghadiri serah terima hibah 1 unit kapal Patkamla dari PT Paiton Energi yang akan dioperasikan oleh Lanal Banyuwangi. Kolaborasi ini diapresiasi oleh Laksamana TNI Purnawirawan Profesor Dr. Marsetio SIPMM dan menjadi simbol kontribusi nyata sektor industri dalam mendukung pertahanan laut nasional, khususnya di kawasan objek vital seperti PLTU Paiton. Usai kegiatan, Pangku Armada 2 juga melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Probolinggo Dr. H. Muhammad Haris Mkes guna mempererat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah. Sinergi lintas sektor kembali terlihat dalam kegiatan latihan menembak bersama antara Koarmada 2 dan Bank Indonesia di lapangan tembak Ambalat Ujung, Surabaya. Dalam suasana penuh keakraban, Pangku Armada 2 menerima hibah kendaraan operasional dari Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Bapak Ibrahim, serta respek untuk mendukung kegiatan Second Fleet Night Fun Run 2025 dalam rangka Naval Event Kopaska. Melalui kolaborasi ini, Koarmada 2 menunjukkan komitmennya dalam menjalin kemitraan strategis yang memperkuat kesiapan operasional dan pelayanan terbaik kepada masyarakat maritim. Prestasi ini bukan akhir, justru awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Demikian pesan yang ditegaskan oleh Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI saat memimpin apel gabungan prajurit dan PNS Koarmada 2 dalam rangka penyambutan kontingen Koarmada 2 dari ajang Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Timur atau Poralwiltim tahun 2025 di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung, Surabaya. Pangku Armada 2 menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para atlet, pelatih, dan ofisial yang telah mengharumkan nama Koarmada 2 di ajang Poralwiltim. Dalam ajang Poralwiltim 2025, Koarmada 2 sukses keluar sebagai juara umum dengan perolehan 6 medali, yakni 3 medali emas dari cabang olahraga tenis meja, tenis lapangan, dan bola voli putri. Berikutnya 2 medali perak dari bulu tangkis dan bola voli putra, serta 1 perunggu dari cabang sepak bola. Capaian ini juga disambut penuh kebanggaan oleh seluruh jajaran. Netizen,
Koarmada 2 terus berkomitmen mengembangkan sumber daya manusia unggul, baik melalui pendidikan matra maupun kerjasama dengan perguruan tinggi. Sinergi ini menjadikan langkah nyata dalam memperkuat peran Koarmada 2 di bidang pertahanan dan pengabdian kepada bangsa. Berikut informasi selengkapnya. Koarmada 2 terus menunjukkan komitmennya dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pembinaan karir dan kerjasama strategis di bidang pendidikan. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI menerima 5 prajurit terpilih sebagai calon siswa Dikrek Seskoal Angkatan 64 2025. Dalam arahannya di ruang VIP Gedung Nala, Pangkoarmada 2 menegaskan pentingnya semangat, integritas, dan dedikasi selama mengikuti pendidikan, serta meminta mereka membawa nama baik Koarmada 2 sebagai representasi terbaik dalam jenjang pendidikan tertinggi Matra Laut tersebut. Usai kegiatan tersebut, Pangkoarmada 2 melanjutkan agenda silaturahmi ke Universitas Airlangga dan bertemu langsung dengan Rektor Profesor Dr. Muhammad Madian SMSI MFin. Kunjungan ini menjadi simbol eratnya sinergi antara militer dan akademisi, khususnya dalam membangun kolaborasi pengembangan sumber daya manusia berbasis ilmu pengetahuan dan karakter. Dalam suasana penuh keakraban, kedua pihak sepakat pentingnya memperkuat ketahanan nasional melalui pendidikan dengan harapan sinergi ini dapat berkelanjutan demi kemajuan bangsa dan negara. Koarmada 2 terus memperkuat perannya dalam pembinaan potensi maritim nasional melalui berbagai kegiatan strategis. Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI menerima paparan kegiatan fin swimming Selat Madura Kasal Cup 2025 yang akan digelar dalam rangka HUT ke-63 Kopaska TNI Angkatan Laut. Acara yang akan berlangsung pada 9 hingga 10 Agustus di Selat Madura ini melombakan berbagai kategori dan turut dimeriahkan oleh kegiatan tambahan seperti jet ski touring, urban enduro, bazar UMKM, demo pesut TNI Angkatan Laut hingga panggung hiburan. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah kompetisi bagi atlet selam maupun renang nasional dan memperkuat sinergi TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Di sisi lain, diplomasi pertahanan terus dibangun melalui kunjungan kehormatan Kapten Asano Shiro dari Maritime Staff Office Jepang yang diterima oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Iswarto di gedung VIP Nala Koarmada 2. Pertemuan ini mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan Japan Maritime Self-Defense Force, khususnya dalam bidang perencanaan maritim. Dalam waktu yang berbeda, unsur Satkor Koarmada 2 seperti KRI Rem 331 dan KRI FKO 368 juga mengambil bagian penting dalam latihan PASEX bersama armada kapal induk Inggris di perairan barat daya Pulau Buru Laut Banda. Kehadiran Koarmada 2 dalam latihan multinasional ini menjadi bukti kesiapan tempur dan kontribusi aktif TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Koarmada 2 kembali menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung diplomasi pertahanan maritim melalui pelayaran Muhibah KRI Bima Suci dalam misi Duta Bangsa dan Latek Kartika Jalakrida Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-72 tahun 2025. Pelayaran yang dilepas oleh Pangkoarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SMSI di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya ini akan berlangsung selama 60 hari, menempuh 6.895 nautical mile dengan mengunjungi sejumlah negara sahabat. Mengangkut 283 personel termasuk Taruna Akademi Angkatan Laut, peserta ASEAN Plus Cadet Sail, dan perwakilan dari Akademi Militer dan AAU. Pelayaran ini diharapkan dapat membentuk perwira laut yang berwawasan global serta mempererat kerjasama regional di bidang pertahanan.
Selain diplomasi luar negeri, Koarmada 2 juga membangun kekuatan internal melalui kolaborasi antar sektor di dalam negeri lewat kunjungan silaturahmi Pangko Armada 2 ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Kuntadi SHMH. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kejati Jatim ini menjadi langkah penting dalam membangun koordinasi strategis antara TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada 2, dan Kejaksaan dalam menjaga stabilitas, penegakan hukum, serta ketahanan wilayah di Jawa Timur. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada 2, disiplin, unggul, handal, Gora Vira, Madajala, Jalviva, Jamai.